Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak ibu selalu dan tetap semangat dalam menjalani kegiatan proses belajar mengajar kita. Nah, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan belajar materi tematik untuk kelas 3 SD. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda pada pembelajaran yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan contoh benda padat. Nah, mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Ayo cari tahu sifat benda padat tersebut. Nah, lakukan pengamatan sebagai berikut. Nah, yang pertama, amatilah benda-benda padat di sekitar anak-anak ibu. Kemudian, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatan anak-anak ibu. Nah, jadi anak-anak ibu, sama-sama kita ketahui bahwa wujud benda itu dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Mengetahui sifat benda padat. Nah, lakukan secara berkelompok atau anak ibu bisa dilakukan di rumah ya dengan bimbingan orang tua. Nah, kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolah atau di sekitar lingkungan rumah anak ibu. Alat-alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada ember, kemudian gelas, dan kantong plastik. Nah, langkah-langkah percobaannya itu yang pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember. Nah, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Kemudian langkah yang kedua, catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Untuk contoh, nah tabel, perhatikan tabel ini ya anak-anak ibu. Di sini ada nama benda ya, kemudian bentuknya berubah sesuai tempat kah, atau bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, atau dapat digenggam atau tidak dapat digenggam. Nah, contoh benda di sini yaitu pensil ya. Benda yang kita amati pertama sekali yaitu pensil ya. Ketika pensil dipindahkan dari ember dan dipindahkan lagi ke kantong plastik, apakah bentuknya akan berubah sesuai tempatnya? Ternyata bentuk pensil tidak berubah. Maka di sini kita kasih tanda silang ya. Nah, bentuknya berubah sesuai tempatnya, tidak ya? Berarti kita kasih tanda silang. Nah, kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Nah, bentuk pensil itu apakah tetap walaupun tempatnya berubah? Iya, kita kasih di sini tanda centang ya, karena bentuk pensil itu tetap tidak akan berubah bentuknya ya. Kita kasih di sini tanda centang ya. Mau dipindahkan kemanapun, ke atas meja kah, atau dimasukkan ke dalam ember atau ke dalam kantong plastik, pensil itu bentuknya tetap ya. Nah, lanjut. Apakah pensil dapat digenggam? Iya, tentu saja pensil dapat digenggam ya. Kita kasih di sininya tanda checklist ya.
Nah, lanjut. Apakah pensil tidak dapat digenggam? Pensil itu dapat digenggam ya. Berarti di sini tidak dapat digenggam pernyataannya. Berarti kita kasih tanda silang ya. Nah, pensil itu dapat digenggam ya anak-anak Ibu. Tugas 1 di sini ada tabel, kemudian ada nama benda, bentuknya berubah sesuai tempatkah atau bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, atau dapat digenggam atau bahkan tidak dapat digenggam sama sekali. Nah, tadi sudah kita bahas itu contoh yang pertama, yaitu bendanya adalah pensil ya. Nah, kemudian untuk nomor 2 hingga nomor 5 itu anak Ibu cari contoh lainnya atau benda-benda lainnya yang ada di sekitar anak Ibu ya. Kemudian anak Ibu tuliskan di sini nama bendanya. Kemudian anak Ibu lihat bentuknya berubahkah sesuai tempat. Kalau berubah dia dikasih tanda centang, kalau tidak dikasih tanda silang ya. Kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Kemudian dapat digenggam dan tidak dapat digenggam ya. Berarti anak Ibu lanjutkan dari nomor 2 hingga nomor 5. Nah, tugas 1 ya. Benda padat mempunyai sifat. Nah, kita bisa simpulkan bahwa benda padat itu mempunyai sifat ya. Bentuknya tidak berubah walaupun berpindah tempat ya. Kemudian yang kedua, ukuran bendanya juga tidak berubah walaupun berpindah tempat. 3, benda padat bisa disentuh atau dipegang. Nah, itulah sifat dari benda padat ya. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar ya? Nah, anak Ibu bisa amati gambarnya ya. Ini rumah Dayu, kemudian sekolah, dan kemudian pasar. Nah, maka untuk menjawabnya, jarak dari rumah Dayu ke pasar, kita perhatikan dulu di jarak dari rumah Dayu ke sekolah ya. Jarak dari rumah Dayu ke sekolah, kemudian ditambah jarak dari sekolah ke pasar ya. Nah, maka jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah, bisa kita tuliskan di sini ya. 6 km ditambah 7 km. Nah, 6 km itu jarak dari rumah Dayu ke sekolah ya. Kemudian ditambah dengan jarak dari sekolah ke pasar yaitu 7 km. Nah, 6 km ditambah 7 km sama dengan hasilnya 13 km. Nah, satuannya sama ya, kilometer, kemudian ini kilometer, dan tentu ini juga kilometer ya. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir ya? Nah, untuk soal seperti ini, untuk mengetahui hasilnya, jarak yang akan ditempuh adalah 350 meter. Nah, Beni baru menempuh jarak 200 meter. Maka, sisa jaraknya berarti jarak yang harus ditempuh adalah 350 meter. Dikurangi dengan 200 meter. Nah, itulah sisa jarak yang akan ditempuh oleh Beni ya. Jarak yang harus ditempuh Beni untuk sampai ke garis akhir yaitu 350 meter dikurang dengan 200 meter. Nah, itu hasilnya berapa meter ya? Nah, ayo anak-anak Ibu, berapa hasilnya? 350 meter dikurang 200 meter. Tuh jawabnya adalah 150 meter.
Nah, sampai di sini anak ibu paham kan? Tugas 2, selesaikan soal di bawah ini. 1. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Kemudian 2. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometerkah jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Nah, kemudian lanjut nomor 3. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung adalah 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Kemudian yang keempat, bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Anak-anak ibu bisa perhatikan ya, ini rumah, kemudian pasar dan sekolah ya. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Nah, itulah soal untuk tugas 2 ya. Apakah suara musik termasuk benda? Nah, tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Nah, jadi anak-anak ibu, suara bukanlah termasuk benda. Kalau alat musik itu baru termasuk benda ya. Mari kita menyanyikan lagu barisan musik. Nah, anak-anak ibu, mari kita menyanyikan lagu barisan musik bersama-sama ya. Nah, di sini judul lagunya yaitu Barisan Musik ciptaan A.T. Mahmud. Nah, anak-anak ibu, mari kita nyanyikan lagu barisan musik bersama-sama. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gendrang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Boom cas bum, bum bum. Boom cas, bum cas, bum 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 bum. Trek tek tek bum bum, trek tek tek bum bum. Trek bum cas, bum bum bum. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gendrang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Boom cas, bum bum bum. Boom cas, bum 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 bum. Trek tek tek bum bum, trek tek tek bum bum. Trek bum cas, bum bum bum. Saat anak ibu menyanyikan lagu barisan musik tadi, gerakanlah kakimu atau kaki anak ibu dengan 2 jenis gerakan. Nah, gerakan yang lemah, lembut, dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu barisan musik ya. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, coba anak ibu perhatikan. Nah, ini adalah contoh gerakan kaki ya. Nah, gerakan ini
dilakukan dengan iringan lagu barisan musik tadi ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini itulah materi pembelajaran kita pada tematik kelas 3 SD. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pada pembelajaran yang ketiga. Nah, semoga bermanfaat bagi anak ibu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.